semuanya ya teman-teman. Iya Mbak Trias. Iya Bu Guru. Semangat Bu Trias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Bu, pelan-pelan Bu. Alim sekali ya. Alhamdulillah. Soalnya temennya cerita Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bu Guru akan mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum lanjut ke materi, Bu Guru akan mengajak ice breathing dengan kata kunci nanti antonim ya. Kalau Bu Guru bilang gajah, tangannya gini. Tapi kalian bilangnya besar. Nanti kalau Bu Guru bilang semut, tangannya gini. Nanti kalian bilangnya kecil. Oke. Sudah paham? Paham. Gajah besar. Ya. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Gajah besar. Gajah besar. Baik. Selanjutnya ini kita akan belajar tentang sistem tata surya. Kita akan melihat video dulu. Kalian memandangi langit malam yang penuh bintang dan bertanya, sebenarnya ada apa sih di luar sana? Yuk kita jelajahi ruang angkasa dan mengenal sistem tata surya, rumah besar bagi bumi dan teman-temannya. Jadi, sistem tata surya adalah sebuah sistem yang terdiri atas matahari, 8 planet beserta bulannya, serta benda langit lainnya seperti komet, asteroid, dan meteorit. Semua benda ini mengandung matahari loh, yang artinya mereka berputar mengelilinginya karena tarikan gravitasi. Wah, ciptaan Tuhan sungguh luar biasa ya. Nah, sekarang ayo kita kenalan satu persatu dengan anggota tata surya. Bintang. Bintang merupakan gas panas yang memancarkan cahaya. Bintang yang biasa kita lihat di malam hari terletak sangat jauh dari bumi. Semakin kecil cahaya kelap-kelip yang kita lihat, maka semakin jauh letaknya. Nah, matahari adalah bintang di pusat tata surya kita, planet. Planet adalah benda langit yang berputar mengelilingi bintang. Nah, dalam hal ini bintangnya matahari ya. Planet tidak memancarkan cahaya sendiri. Mereka hanya memantulkan cahaya matahari. Bulan. Bulan adalah satelit alami. Baik, tadi sudah melihat video. Di dalam video tadi ada apa aja anak-anak? Planet. Ada berapa planet? 8. Apa aja? Ayo sebutkan. Merkurius, ya. Venus, Mars, Bumi, Uranus, Neptunus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kan tadi ada matahari. Matahari itu keberadaannya sebagai apa ya anak-anak? Tadi kan sudah dijelaskan di dalam video. Apa ya? Sebagai pusat tata surya. Dalam sistem tata surya, planet-planetnya itu ada dibagi menjadi 2 bagian. Ada planet dalam dan planet luar. Kalau planet
planet dalam ada apa aja anak-anak? Merkurius, Bumi, Mars. Kalau planet luar, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kalau ciri-ciri dari Merkurius, itu planet terkecil atau yang paling dekat dengan matahari. Terus untuk yang kedua itu ada planet Venus. Itu kalau bisa disebut dengan bintang fajar. Terus untuk planet luar itu ada planet Jupiter. Ini termasuk planet kelima yang terdekat dengan matahari. Terus ada Saturnus yang ciri-cirinya memiliki cincin yang paling jelas. Terus ada lagi yang memiliki cincin, itu namanya planet Uranus. Yang terakhir yang paling jauh dengan matahari yaitu planet Neptunus. Sudah paham semuanya? Sudah. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD yang dikerjakan secara berkelompok. Nanti kelompoknya dibagi menjadi 2. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Bu, izin ke kamar mandi, Bu. Ya, silakan. Bu izin. Ya, silakan. Sudah dikerjakan? Ada yang kesulitan? Ya. Oh, izin semua ya? Sudah selesai? Sudah. Baik. Sekarang Ibu akan tanya satu-satu. Ini individu ya pertanyaannya. Apakah kalian sudah paham atau belum? Untuk teka-teki silangnya. Untuk nomor 1 yang mendatar itu planet yang memiliki cincin paling jelas terlihat, yaitu jawabannya apa Mbak Hani? Saturnus. Oke, betul. Tepuk tangan. Terus untuk nomor 3 menurun itu pertanyaannya, bintang yang menjadi pusat tata surya. Jawabannya apa Mbak Gita? Matahari. Oke, betul. Terus untuk menyusun planet halaman pertama itu urutannya yang benar bagaimana anak-anak? Yang pertama itu Merkurius. Gambarnya yang mana? Merah. Ini Bu. Ya. Terus yang kedua Venus. Venus gambarnya udah betul? Sudah. Yang mana? Yang itu kayak apa bulan? Kayak bulan. Kayak bulan. Yang ketiga Bumi. Yang keempat Mars. Yang kelima Jupiter, Yang keenam Saturnus, ayo yang keenam sama yang ketujuh jangan kebalik loh. Saturnus, Saturnus. Yang ke-7 Uranus, Yang ke-8 Neptunus. Sekarang pembelajaran sudah selesai. Ada yang belum paham? Sudah. Sekarang kita simpulkan dulu. Untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang sistem tata surya. Yang menjadi pusat tata surya yaitu matahari. Di dalam tata surya ada
berapa planet? 8. Apa saja? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Planet yang terdekat dengan matahari yaitu Merkurius. sedangkan planet yang terjauh yaitu Neptunus. Kalau kita ini hidup di planet apa ya? Bumi. Bumi nomor berapa? Sekian pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mediasi Penalti NBM 2354009 ingin mengajar materi macam-macam sendi kelas 6. Saya mohon bantuannya ya. Saya menjadi murid kelas 6. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Mas. Mas, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin ketua kelasnya. Siap, doa mulai. Amin. Selesai. Hari ini yang tidak masuk ada nggak? Ada Haji Haji kemana ya? ketiduran sama ada Ada Melia lagi? Siwi. Siwi, Penanti Siwi. mana? Sakit. ikut Haji. Oh, bahaya. Halo. Ibu tanya, hari ini tadi yang berangkat sekolahnya jalan kaki siapa? Aku, saya. Kira yang bergerak itu bagian tubuh apa? Semuanya. Kaki, tangan. Lalu tangan ya. Kenapa bisa bergerak? Karena adanya apa? Sendi. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai macam-macam sendi. Tujuannya untuk yang pertama itu agar kita tahu apa itu sendi. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis sendi dan fungsinya. Yang keempat itu tahu arah geraknya sendi itu kemana aja. Oke, biar lebih semangat lagi kita ice breaking dulu ya anak-anak. Iya, Oke. Bu. Ice breakingnya tepuk fokus. Gimana tuh Bu? Ibu contohkan dulu. Ini tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Itu ya. Ya. Bisa dimulai. Bisa, Bu. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Oke, baik. Coba kalian perhatikan gambar di layar. Itu ada beberapa aktivitas. Kalian tahu itu aktivitas apa aja? Ada yang berjalan, terus menulis, Menari, beryoga. menari, yoga, menulis. Nah, dalam kehidupan sehari-hari manusia dapat melakukan berbagai gerakan. Namun ada orang yang mengalami kesulitan bergerak karena bagian tubuh tertentu tidak dapat digerakkan dengan baik. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ada yang tahu? Karena sendinya tidak bekerja dengan betul. Ya, salah satu sendinya tidak bekerja dengan baik. Oleh karena itu, kita harus belajar mengenai macam-macam sendi dan fungsinya agar mengetahui bagaimana tubuh dapat bergerak, mengapa setiap bagian tubuh memiliki gerakan yang berbeda, serta cara menjaga kesehatan sendi agar tetap berfungsi dengan baik.
Ibu ini membawa sebuah media yang gerak. Coba perhatikan. Ih, takut. Iya apa tuh? Iya apa itu Bu? Dari atas sampai bawah. Kira-kira ada sendi apa? Pelana. Utan. Bagian kepala sini. Sambil kalian gerakkan, kira-kira Utan. utar di bagian Leher. Udah rambut kaki. jangan lupa dicatat ya Nana. Ya Bu. Alat tulisnya dan bukunya sudah disiapkan di meja kan? Sudah. Sendi tadi itu apa? Iya, Bro. Hubungan antar dua tulang Bulan. yang mengakibatkan suatu gerakan. Yang pertama itu ada sendi tadi apa Bu? Utar. Contohnya di bagian Leher. leher. Terus di bagian tangan, kira-kira ada sendi apa aja? Coba kalian sambil gerakan tangannya seperti ini. Kira-kira sendi tuh di bagian apa? Sini apa? Ada yang tahu? Siku. Tuh, siku. Selain di siku ada di bagian mana? Di oh, bukan, itu beda sendi lagi ya. Iya. Nah, di sini, ini bagian apa? Lutut. Lutut, betul. Nah, sekarang di tangan ada sendi apa lagi? Ayo, ada yang tahu di bagian sini? Sini. Kira-kira sendi? Enggak, sendi gulung. Sendi gulung. Sendi gulung itu di pergelangan Tangan. Terus ada sendi apa lagi anak-anak? Sendi di pergelangan tangan. Di bagian sini. Pelana. Nah, betul. Sendi pelana di bagian pangkal ibu Jari. jari. Jangan lupa dicatat ya anak-anak. Iya Bu. Yang kelima, bawahnya lagi, kira-kira di bagian sini ada sendi apa? Sendi peluru. Sini bagian apa nak? Panggul. Ayo Mbak Gita jangan rame, dicatat dulu. Selain panggul, Tahu. selanjutnya, nah ke bawahnya lagi di bagian kaki. Kira-kira di sini ada sendi apa anak-anak? Sendi? Salah, sendi geser. Tapi ya. Antar pergelangan kaki. Kaki. Selain itu ada di bagian antar pergelangan tangan. Baik, untuk fungsinya itu yang pertama ada sendi putar. Fungsinya memungkinkan gerakan memutar pada satu poros. Nah,
seperti tadi yang kalian lakukan, menoleh ke kanan dan ke kiri. Terus ada fungsi sendi engsel, memungkinkan gerakan menekuk dan meluruskan pada satu arah sehingga memudahkan kita melakukan aktivitas seperti berjalan dan menulis. Untuk sendi gulung, coba dibaca Mbak Putri. Memungkinkan gerakan dua arah seperti maju, mundur, dan ke samping, tetapi tidak dapat berputar penuh. Ya betul. Sekarang dibaca Mas Ridwan. Sendi pelana. Sendi pelana memungkinkan gerakan pada dua bidang maju mundur dan samping seperti gerakan membuka dan menutup tangan. Dibaca Mbak Dita yang tadi rame. Sendi peluru apa fungsinya? Memungkinkan gerakan ke segala arah seperti gerakan maju, mundur, menyamping, dan memutar. Oke, Mas Raffi, sendi geser apa? Memungkinkan gerakan menggeser kecil yang membantu kelenturan dan kelincahan pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Nah, sekarang kalian udah paham belum tadi? Sudah. Ibu kasih LKPD ya. Nanti Ibu bagi menjadi 2 kelompok. LKPD yang pertama itu kalian memasangkan gambar. Yang kedua mengidentifikasi sendi-sendi yang bekerja pada aktivitas. Kelompok 1 sini. Kelompok 2 sini. Ada yang mengalami kesulitan? Mengalami kesulitan nggak kelompok 2? Bentar, Bu. Ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke. Nah nanti untuk kelompok 1 presentasi terkait memasangkan itu gambar. Nah kelompok 2 mengidentifikasi sesuai aktivitas. Ya, Bu. Yuk sekarang maju. Perwakilan salah satu. Putri. Ayo, kelompok 2 siapa perwakilannya? Ayo, ya. Oke, maju. Dibaca dari kelompok 1 dulu. Baik, dari kelompok 1 mau mempresentasikan di sini ada gambar sendi panggul. Panggul yaitu sendi peluru, bisa diputar segala arah. Kemudian di sini ada gambar lutut, tulang lutut. Di sini sendi engsel, bisa digerakkan sendi engsel satu arah. Kemudian di sini ada pangkal ibu jari, yaitu sendi pelana, bisa digerakkan dua arah. Ya, terus Selanjutnya ada pergelangan tangan, yaitu sendi gulung. ya betul. Selanjutnya kelompok 2. Identifikasi sendi yang pertama adalah membuka dan menutup pintu. Sendi yang berperan yaitu sendi engsel. Ya. Yang kedua, menendang bola. Sendi engsel Ya, juga. udah selesai. Sekarang duduk. Kita beri apresiasi buat yang maju ke depan tadi. Nah, jadi setiap jenis sendi memiliki fungsi dan arah gerakan yang berbeda-beda, sehingga manusia melakukan berbagai aktivitas sehari-hari bisa berjalan lancar. Jika ada gangguan pada sendi mengakibatkan tubuh sulit bergerak, maka kita harus menjaga apa anak-anak? Kesehatan sendi, ya. Makan. Dengan cara olahraga teratur, terus menjaga postur tubuh, ya maaf ya anak-anak, dan mengonsumsi makanan bergizi agar sendi tetap mudah mengalami gangguan. MBK. Mas Barilkan dan
Ibu berikan soal evaluasi kalian nanti dikerjakan di rumah. Minggu depan dikumpulkan ya anak-anak. Jangan lupa dikerjakan. Sambil belajar lagi di rumah. Sudah semua? Sudah. Nah, jadi kesimpulan materi pada hari ini, keberadaan sendi membuat tubuh manusia dapat bergerak dengan bebas dan fleksibel. Oleh karena itu, menjaga kesehatan sendi sangat penting agar sistem gerak manusia dapat berfungsi dengan baik dan mendukung aktivitas sehari-hari. Ya, yang Ibu dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut di pertemuan minggu depan. Ya, Bu. Yaitu materi sistem saraf. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mohon bantuannya nanti untuk menjadi murid kelas 5 ya, dengan materiku PPKN. Iya. Oh iya ya, perkenalan. Nama saya Maida Sabadilan, PM 154 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Lemas. Belum masih. Salam. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa ya? Iza. Iza, siapa sih? Itu kenapa nggak masuk? Masih di baru gini. Oh, rumahnya jauh sekali. Iya, ngateng Bu. Oh iya, nah, sebelum belajar dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas harap dipimpin doanya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, ayo berdiri semuanya. Kita mau ice breaking tepuk angka. Gimana itu? Ayo berdiri dulu, nanti ibu tunjukin angka 1, 2. Kicau. Jadi gini, kalau Bu Guru bilang tepuk 1, kalian nanti yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Jadi sesuai sama apa katanya? Oke. 1, oke. 1, yes. 2, oke. 3, semangat. 4, konsentrasi. 5, siap belajar. Mulai 1, 2, 3. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Sudah semangat belum? Sudah. Belum. Oke. Materi kita hari ini adalah persatuan dan kesatuan. Pernahkah kalian melihat di lingkungan sekitar kalian kegiatan apa yang mencerminkan persatuan dan kesatuan? Sama. Gotong royong. Gotong royong, Jabakti. Jabakti, sama. Kalau di sekolah apa? Sama. Belajar kelompok. Belajar bersama-sama. Teman bersih. Ya. Persatuan dan kesatuan. Apa itu persatuan? Bersatu kita teguh. Bercerai kita tentu. Betul. Persatuan adalah tetap bersatu.
Kalau kesatuan apa? Kesatuan adalah keadaan yang tidak terpecah belah. Jadi persatuan dan kesatuan itu adalah sikap bersatu yang membuat kita hidup rukun walaupun ada banyak perbedaan. Nah sekarang Ibu Guru punya video yang mencerminkan contoh sikap persatuan dan kesatuan. Kalau kamu pernah pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah bekerja bersama dengan sukarela. Oke, kalian sudah lihat videonya ya tentang gotong royong? belum sampai akhir. Iya, udah tahu kan gotong royong di lingkungan kita tuh apa aja. Nah, dari video tersebut kalian bisa mengambil nggak apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Hidup menjadi tenang. Tidur selalu. Tidur nyenyak, makan kenyang. Lauknya daging sapi. Oke. Nah, kalian pernah melihat nggak di sekitar lingkungan kalian, di lingkungan rumah, apabila ada tetangga kalian yang tidak ikut kerja bakti atau gotong royong, sanksi apa sih yang mereka dapatkan? Hukum. Denda. Biasanya denda Bu di desa saya. Bayar uang. Oh iya, jadi cibiran ya. Cibiran apa? Cibiran sapi Tonggo. tonggo. Iya itu betul Jani. Cibiran sapi tonggo. Nah, di Indonesia itu kan ada berbagai macam perbedaan. Coba apa aja? Perbedaan agama, makanan, adat istiadat. Nah, dari perbedaan tersebut, apa sih yang harus kita lakukan di lingkungan sekolah? Misalnya kalau berteman harus saling membantu, terus menuruni PR kepada teman. Terus tidak membeda-bedakan, mengajak sholat temannya yang belum sholat segera sholat. Oke, sekarang Bu Guru punya permainan, bukan permainan sih. Coba Bu Guru mau 5 orang maju ke depan buat bermain mencocokkan kalimat dengan gambar. Yuk, siapa yang mau ngaju 5 orang? Nggak mau, nggak ada dia. Ada dia nanti. Apa? Nanti dong. Pahala. Minta es teh. Es kerampung. Bu Guru tambah 1 lagi bisa? Bisa kan baru 4. Bu Guru jangan cerita jadi geli temannya. Cepat dulu ini kali tuh. Iya. Ini loh, cepat ini loh. Cepat dana. Ini kurang 1 lagi apa ya? Satu lagi. Bisa. Rita katanya mau maju. Enggak bisa. Gak ada temannya yang mau. Rita, kamu sendirian ya? Jangan. Bu Guru keseber. Iya. Nah, jadi kalian sudah paham dong apa aja contoh dari persatuan dan kesatuan? Kelihatan dulu kecil. Iya, kamu disuruh maju nggak mau.
Copot lagi. Lemnya nggak kuat. Oke, selanjutnya Bu Guru bagi dua kelompok. Ini kelompok satu, ini kelompok dua untuk mengerjakan tugas menganalisis gambar persatuan dan kesatuan ya. Guru kasih waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi. Setelah selesai nanti dipresentasikan ke depan. Yes. No. Jika ada yang kesulitan bisa bertanya. Next. Udah selesai belum anak-anak? Sudah. Ayo, bisa dipresentasikan ke depan kelompok satu. Apa itu Gita? Ini gambarnya orang berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, yang dapat saya pelajari dari gambar di atas yaitu berbagi kepada yang lebih membutuhkan. Terus contohnya untuk kehidupan sehari-hari itu berbagi zakat. Betul. Kelompok dua, siapa yang mau presentasi ke depan? Kelompok dua udah belum ya? Belum. Ini cerita. Oh, belum. Apa itu Tata? Bantu kakek menurunin tangga. Apa yang dapat kalian pelajari dari gambar di atas, kita harus saling membantu agar kakeknya bisa turun tangga dengan mudah, tidak terjatuh. Contohnya dapat membantu teman yang membutuhkan bantuan kita. Bener nggak anak-anak? Oke. Jadi dapat disimpulkan dari pembelajaran kita, walaupun kita mempunyai banyak keberagaman suku, bahasa, maupun kebiasaan, tapi kita harus tetap hidup rukun dan saling menghargai. Nah, dengan persatuan dan kesatuan, maka kehidupan akan menjadi lebih tentram dan damai. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, mohon dipimpin doanya. Ketua kelas. Siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi